Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman yang sedang di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Selama masa karantina ini, pasti kalian pada bosen dong, pengen dong cepet-cepet main sama teman-teman. Kalian pada gabut, atau mungkin udah mulai stres gitu ya, mikirin tugasnya semakin menumpuk. Nah, daripada kalian gabut atau stres, harus gimana? Yang mending kalian nonton video dari kami, persembahan dari BEM FSM Bidang Ekotif. Di sini ada Ngosjur. Ngosjur adalah ngobrol sama juara. Menarik dong tentunya. Jadi di sini nanti akan ada narasumber yang keren abis banget yang akan menyampaikan berbagai informasi yang menarik yang tentunya sangat berguna lah tentunya bagi kita semua. Oh ya, sebelumnya kenalin dong, nama aku Firmansyah Adi Nugroho, biasa dipanggil Firman, dari Statistika 2019. Di sini udah ada narasumber kita dari Tumbasin, namanya Kak Fuad. Kita ngomongin Kak Fuad. Oke, pantengin terus ya, jangan sampai kemana-mana. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak karena telah menyisikan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Kita ada acara yang namanya Ngosjur, ngobrol sama juara. Itu merupakan salah satu proker dari BEM FSM Bidang Ekotif. Nah, di sini saya sengaja milih Kakak karena saya tertarik gitu, apalagi dengan usaha Kakak yaitu Tumbasin gitu kan. Nah, sebelumnya kita ini topik pembicaraannya tentang technopreneur gitu. Mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Saya Firmansyah Adi Nugroho, biasa dipanggil Firman. Saya staf muda dari BEM FSM Bidang Ekotif dan saya jurusan Statistika angkatan 2019. Nah, selanjutnya mungkin Kakak. Nama lengkap sih ya Muhammad Bakasbi. Kadang dipanggil Fuad, kadang juga ada yang manggil Kasbi gitu. Saya kebetulan memang angkatan 2013 ya statistik. Dan baru juga lulus, saya sidang kemarin di Desember 2019. Jadi memang agak lama. Jadi saya angkatan tua lah. Oh, tidak apa-apa Kak. Dan udah hampir final baru bisa akhirnya alhamdulillah bisa keluar. Alhamdulillah ya Kak. Kalau ngomongin tentang Tumbasin, saya udah ngerintis dari 3 tahun lalu, dari saya semester 7. Jadi setelah saya jadi kahil, saya udah mencoba untuk masuk ke dunia digital dan mulai usaha di sana. Ya, kalau saya nggak salah ingat tuh, saya sebelum KKN itu saya udah ketemu sama tim yang pengen buat Tumbasin. Awal idenya itu memang kita pertama ada acara gitu namanya Gerakan 1000 Startup, dan walaupun bisa dihitung jari yang sampai sekarang sejak Survive itu cuma ada beberapa startup aja di Indonesia. Mungkin nggak nyampe 10 startup nih. Itu sebenarnya gerakan nasional, tapi memang yang Survive sampai sekarang itu nggak ada 10. Salah satunya itu Tumbasin. Tumbasin itu adalah sebuah platform aplikasi untuk berbelanja. Jadi kebutuhan harian dari pasar tradisional. Tumbasin udah melakukan itu udah dari sejak 2017. Tumbasin itu adalah sebagai agregator. Agregator itu sebenarnya kami adalah yang kayak membantu pedagang ini dihubungkan, tapi via dari Tumbasin dengan standar SOP operasional yang sudah ditentukan oleh Tumbasin. Terus kami juga yang menggenerate demand, yang mana kita mengumpulkan semua demand, order, dan lain-lain. Kemudian kami yang ngatur juga supply chain-nya. Jadi memang Tumbasin ini kayak bisa dibilang kita adalah yang pertama untuk menghubungkan pedagang ke konsumen. Itu. Saya sendiri itu dulu memang terbentuk sama tim itu nggak kenal satu sama lainnya. Jadi memang kita dipertemukan di acara Ketoki, Gerakan 1000 Startup. Kebetulan saya dulu aktifnya kebanyakan di organisasi, mungkin Ormawa dan Orda juga saya juga aktif. Terus saya bilang, kok kayaknya misalnya cuma di organisasi doang rasanya cuma gini-gini aja ya, kurang berimpact sama langsung sama masyarakat dan lain-lain. Saya punya kesempatan dan punya ide saat itu, memang saya pengen nyambungin pangan langsung ke masyarakat, ketemu dengan CEO saya, kebetulan memang juga alumni Undip, dan saya ketemu memang cara umurnya cukup jauh, tapi memang kita diskusinya nyambung dan lain-lain, akhirnya survive sampai sekarang. Setelah kita terbentuk itu pasti rasanya roller coaster. Banyaklah yang kami laluin sampai di 2018, 2017, 2018 itu kami selalu menang di kompetisi nasional. Wow, keren banget. Ya. Itu bisa dicek aja. Jadi banyaklah trik-triknya. Kalau mungkin cuma satu episode kayaknya kurang. Ya nggak apa-apa. Yang sebelumnya belum tahu Tumbasin itu apa, bisa tahu. Nah, Kakak tuh memulai usaha ini tuh termotivasi dari apa? Sebenarnya kalau ngomongin motivasi, ada berbagai macam motivasi, maksudnya bukan cuma satu aja yang banyak ya. Sebelumnya saya tuh udah pernah buat usaha. Saya dari SD itu udah pernah coba jualan kecil gitu, tahu stiker Nozoa, itu saya udah pernah jual. Bakat usaha sejak dari kecil. Yang akhirnya nggak pernah ketemu, itu saya udah pernah lakukan waktu SD, itu dari zaman SD. Terus pas SMA saya mainnya mungkin dulu main poker, hold'em poker, bahkan saya sampai kayak naruh di luar
Kemudian Mas. saya beberapa kali ikut event dan saya dapat invitasi dapat undangan ke main ke Singapura sama Malaysia itu untuk bridging doang sih, kayak ayo kita coba melihat usaha itu ke arahnya mana. Ternyata di tahun 2015 itu memang mulai memboomingnya startup digital yang bermunculan dari Indonesia. Nah itu saat itu memang belum terlalu banyak banget. Saya udah menyadari nih, bahkan nanti semua dunia usaha mungkin arahnya nanti ke digital. Karena digital itu bisa kehitung datanya, bisa ke apa semua kerekap, dan lain-lain, kita bisa ukur semuanya. Dan dari sana, berbekal pengetahuan itu, karena hasrat pengen juga memberikan impact yang lebih nyata, saya keluar, saya menyelesaikan pengurusan ketua himpunan, kemudian saya diajak teman-teman gabunglah ke BEM, UNIF, dan lain-lain. Saya bilang, sorry, kayaknya saya ada sesuatu yang pengen saya selesaikan. Akhirnya saya nemu tempat itu yang tadi bilang gerakan 1000 startup, ketemu sama orang-orang yang di sana, dan nemulah ide ini karena memang kita prihatin sama pasar tradisional yang dari tahun ke tahun itu selalu berkurang, kalah bersaing dengan supermarket dan mungkin mart-mart yang lain. Itu juga mungkin mereka sedikit tergerus. Nah, kami pengen pasar tradisional nggak boleh mati. Banyak orang yang di sana menggantungkan hidupnya, bukan cuma pedagang saja, tapi banyak banget orang-orang yang kayak saya senang nih masuk ke pasar tradisional, gimana sih biar bisa lebih baik. Kami coba untuk hadirkan itu biar lebih mudah aja. Jadi pakainya aplikasi untuk pesan sayur mayur gitu. Oh. Teman-teman yang masih muda bisa tuh mikir aja dulu kira-kira apa yang bisa saya berimpact ke depannya buat saya gitu. Jadi kakak berusaha kayak keluar dari zona nyaman gitu. Biasanya kan organisasi terus ya. Daripada melanjutkan ya sudah tahu polanya lah. Itu mending aku keluar dari zona nyaman nih, ikut ini, bikin polanya ini. udah ada pasti paling ketemu sama orang, karena kan organisasi sebenarnya itu pentingnya teman-teman tuh gimana bisa memanajemen resiko, gimana caranya teman-teman bisa mengorganize diri teman-teman sendiri, gimana teman-teman bisa kayak let's say manajemen konflik dan lain-lain, itu semuanya dibutuhin. Jadi kalau bisa kayak diomelin, udahlah biasa itu mah kayak gitu-gitu. Iya, biasa. Nah, selanjutnya nih Kak, segmentasi pasarnya tuh seperti apa sih Kak dari Tumbasin ini tuh? Kalau kita jelas ya, behavior customer kami memang segmentasinya jelas. Kita nyarinya tuh ibu-ibu muda yang mungkin umurnya kisaran 25 tahun sampai 45 tahun. Sebenarnya itu target main dari customer-nya Tumbasin, yang mungkin punya anak 1 atau 2. Terus mereka nggak punya sempat waktu ke pasar, itu adalah target customer-nya dari Tumbasin. Oh, jadi target utamanya itu adalah ibu-ibu yang umur gitu karena biasanya pasti sibuk-sibuknya, jadi dia tidak sempat untuk berbelanja di tradisional. Jadi memanfaatkan nih peluangnya besar banget tentunya. Selanjutnya itu Kak, berapa sih modal yang digunakan gitu, yang diperlukan untuk memulai usaha ini? Saya nggak ngomong kalau misalnya modalnya nggak ada atau gimana. Memang kami startup itu ada beberapa macam. Kita kebetulan memang adalah yang bootstrap. Kami memang menggunakan modal pribadi masing-masing. Jadi ada founder, awalnya kami berlima, kami ibaratnya punya keahlian apa aja, itu yang kami investasikan untuk perusahaannya. Awalnya kita bisa bayar shopper yang awalnya memang mungkin cuma gimana sih kita bisa validate idenya kita, siapa sih marketnya kita gitu-gitu. Jadi kita mulainya dari WhatsApp. Kalau dari kami sih aku nggak ngomong nol ya, tapi ada. Tapi saya nggak bisa mention itu berapa karena masing-masing usaha itu bakal berbeda-beda. Yang penting OPEX dan CAPEX-nya itu harus jelas. Misal ada yang orang startingnya mungkin cuma 5 juta rupiah, ada juga yang sampai ratusan juta, ada juga. Jadi beda-beda. Itu nggak bisa jadi ukuran. Oh gitu, oke. Dalam pencapaian usahanya nih sudah cukup lama lah tentunya. Kira-kira tuh omset per bulannya tuh berapa Kak? Saya kalau ngomongin omset nggak mau ngomongin, soalnya nanti ada orang pajak. Oh, iya. Tapi ya. Jadi kalau kami sebenarnya ya lumayan sih, kalau apalagi sekarang di tengah pandemi meningkat drastis. Peningkatannya drastis banget. Kita sampai trending nasional. Padahal cuma baru buka di Semarang, tapi memang kita dalam waktu dekat bakal buka mungkin di 7 kota di kuartal 3 ini. Karena memang kami juga baru dapat angel investor. Berarti untuk omset sendiri ya lumayan lah intinya gitu. Udah sampai mio sih. Oh, keren. Oke. Selanjutnya nih dalam usaha ini kan kakak tidak sendiri kan? Nah, siapa aja sih partner-partnernya yang terlibat? Awal sampai sekarang itu ada 3 orang. Itu ada saya, terus ada tadi yang saya bilang CEO saya itu Mas Bayu, itu dia alumni Undip juga, dia ASI 2006. Terus ada 1 orang lagi, dia anak Binus kebetulan. Nggak ada yang dari circle yang sama.
kamu udah ada rasanya nggak enak kan kamu nggak bakal jalan. Oh, itu prinsipnya ya Kak ya? Kalau misalnya di organisasi udah biasa manajemen konfliknya dan lain-lain, harusnya ketika udah coba keluar dari sana harusnya udah bisa. Walaupun pengetahuannya masih minim, tapi setidaknya penting bisa bertahan dulu. Karena memang teman-teman kita, apalagi saya bisa bilang angkatan-angkatan saya, terus mungkin ke bawah ke kalian angkatan 2019 sampai ke bawah itu tingkat bapernya itu cukup gede banget. Jadi baru kesentil dikit dia udah ciut duluan. Padahal mereka memang orangnya pada vokal, tapi ketika udah dihantamkan ke tembok dikit, nah biasanya mereka takut duluan. Padahal jangan takut gitu, nggak pernah salah, mereka nggak gigit kok gitu, gitu aja sih sebenarnya. Berarti yang dari statistika kakak sendiri? Ya, saya sendiri dari statistika. Oke. Kan kakak ini udah lumayan gede lah, intinya udah cukup terkenal. Ada nggak sih kompetitornya dari usaha ini di daerah Semarang tentunya? Kalau di Semarang karena memang banyak ada giant-giant mau coba masuk tapi mereka nggak bisa masuk penetrasi pasar. Kami merasa tertantang untuk nge-solve itu karena bisa dibilang kalau startup itu harusnya di usia 3 tahun itu udah mulai scalable, dan memang kami ketika di tahun pertama, tahun kedua itu memang masih nyari formula yang tepat untuk dapat unit ekonomi yang bisa kita kalikan ke daerah luar. Jadi memang kayak ini gimana sih SOP yang benar kayak gimana, itu banyak yang kami ukur. Nah sampai sekarang kalau kompetitor langsung itu memang nggak ada, dan peluang untuk mencoba baru itu bisa sebenarnya, tapi banyak sih udah bermunculan, kayak mungkin mulainya dari Instagram, buat pesan sayur, mayur dan lain-lain, terus ada juga yang buka dari WhatsApp, itu nggak masalah. Justru kalau makin banyak kompetitor berarti memang makin banyak orang yang mau mencari duit di situ gitu. Itu senang-senang alhamdulillahnya karena kita udah bersih sama teknologi yang kita punya, kita pede-pede aja gitu. Nah, selanjutnya itu Kak, untuk dalam hal branding produknya nih, itu apa sih Kak yang membedakan produknya dari kakak itu dengan produk-produk yang lain? Kita sangat jelas ya, kita message yang kita sampaikan adalah pasar tradisional nggak boleh mati. Itu yang message yang selalu kami pegang. Karena kalau cuma ngomongin sayur, kualitas sayur dan lain-lain, selalu diangkatnya tentang petani, kalau nggak tentang kesehatan. Tapi Tumbas ini memilih bahas tentang pasar tradisional. Nah, itu yang kami selalu bilang. Itu berarti kakak lebih fokus ke pasarnya saja, langsung terjun ke pasarnya? Iya, message yang kami sampaikan seperti itu. Itu untuk pasarnya biasanya pasar mana aja sering kakak? Kalau kita di Semarang ada 4 pasar ya. Jadi kita ada di pasar Karangayu, ada pasar Peterongan, terus ada pasar Pedurungan, terus satunya ada di pasar Bulu, kadang juga ke pasar Joha. Itu yang 4 itu yang pakem gitu ya? Barangnya dari situ sih. Dari tapi pernah nggak kayak nyoba di pasar lain gitu? Dari sisi harga mereka nggak cocok sih. Mungkin karena bukan pelanggan gitu ya. Nah, kan kakak ini kan udah lumayan udah bagus lah intinya. Pasti pengen dikembangin lagi lah tentunya tadi. Strategi apa sih kak selanjutnya untuk Tumbasin ini sendiri? Kalau mungkin kita sih udah ada ya, udah ada di planning. Mungkin kita yang tadi saya sebutin di kuartal 3 tahun ini kita bakal expand ke 7 kota, kalau nggak 10 kota. Jadi memang dalam waktu dekat kita bakal expand, dan ini juga lagi dalam pencarian untuk partnership. Ada di Surabaya, Jogja, Solo, Tangsel, terus Jakarta, se-Jakarta, ada beberapa lah daerah situ. Oh, berarti ini sudah mulai dalam fase itu ya, kayak mencari partner-partner lagi gitu. Buat bergabung. Promosi dari Tumbasin ini sendiri tuh itu lebih banyak di mana? Banyak ya. Jadi kalau ngomongin promosi itu bukan cuma satu aja. Ngomongin branding tuh nggak sesimpel itu. Jadi memang banyak channel yang harus kita buka. Kalau dari Tumbasin, yang tadi pesan yang selalu disampaikan adalah pasar, kita selalu angkat pasar, itu di sosial media. Kita pakai juga Facebook Ads, kita pakai juga Instagram Ads. Kalau yang lain direct mungkin ada di WhatsApp juga. Jadi memang selalu itu mereka semua channel-channel yang saya sebutkan itu harus diukur. Misal target customer-nya kami, mungkin banyak yang di Instagram, karena memang sifatnya Tumbasin itu adalah impulsif, yang mana orang lihat langsung, ketika dia melihat dia bakal tertarik dan dia bakal buka aplikasinya kayak gitu. Saya nggak bisa bilang dominan di mana, dan itu harus saling berkesinambungan sih gitu. Tapi kita paling ngandelin adalah word itu word of mouth. Ketika customer kami senang, dia bakal share ke tetangganya, dia bakal share ke grup WA-nya gitu. Nah, ini mungkin udah cukup jelas ya pengenalan dari Tumbasinnya, udah lumayan rinci, lengkap banget lah intinya. Nah, selanjutnya nih kak, kasih tips dong gitu kepada audien ini yang bakal nonton gitu. Ya, saya selalu udah ngasih tips gitu buat mulai. Kalau kalian mau terjun ke dunia usaha, lakuin dulu, nanti cari problemnya apa, nanti dituliskan lagi. Jadi iterasi yang seperti itu yang harus kalian lakukan. Cuma ada di angan-angan, nggak ngelakuin, yang nggak bakal ada yang nggak ada hasilnya.
Berarti yang penting adalah yakin dan kita punya ide. Nah, yang penting tuh eksekusinya gitu ya, Kak. Berarti kita belajarnya sambil eksekusi itu berjalannya kita sambil belajar. Oh, ini gagal, ubah planning lagi gitu. Iya benar, karena memang experience lah yang paling mahal. Oke, mungkin itu sih Kak pertanyaan dari Ngosjur. Ya, makasih banyak udah menyempatkan waktunya, udah berbagi banyak info yang sangat luar biasa ini yang belum tentu didapat di tempat lain. Semoga usaha kakak ini bisa makin berkembang lagi, makin luas. Mungkin kakak ngasih masukan gitu ke kita. Ini bagus ya, acaranya banyak kayak gini aja. Saran sih, biar kalian bisa track berapa banyak yang interaksi sama hal ini, mungkin bisa dicek lah siapa aja sih yang tertarik sama ini. Kalau misalnya memang mau komunikasi sama saya atau apa, bisa hubungin WhatsApp saya. Tapi mohon maaf, saya bakal terima pesan 24 jam, tapi saya nggak bisa yakin bakal balas di 24 jam itu. Dan kalau mau ngajakin ketemu, monggo, saya open. Kantor saya ada di Cinde Raya, itu di dekat Java Mall. Kami beroperasi di sana. Saya kan megangnya itu bisnis, jadi strateginya dengan plan, terus tentang data dan lain-lain, lihat kayak growth-nya gimana, terus komplainnya gimana, dan saya bakal nge-report itu. Terus kan sampai kami sempat tolak banyak tuh pas di awal-awal, dan sampai diprotes lah banyak. Poin ini ditutup, poin ini, karena memang kita itu sampai bisa sejam tuh bisa nerima order sampai 1 orderan. Wow. Jadi kayak wow, gila, maksudnya banyak banget yang Gila butuh sih. itu sekarang. Ya mungkin itu sih Kak. Makasih ya telah berbagi info. Ya, Semoga sama-sama. ilmunya bermanfaat. Semoga mereka bisa termotivasi. Oh, ternyata kita kuliah tidak cuma akademik organisasi doang. Ternyata kita bisa berusaha. Yaudah itu Kak, sekian dari saya. Jika tadi saya ada salah kata, saya sebelumnya mohon maaf gitu. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah kalian udah menyaksikan Ngosjur ngobrol sama juara. Semoga video tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mengambil inspirasi dan motivasi dari Ngosjur tadi. Semoga nanti kita ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengaplikasikan dari poin-poin penting tadi yang disampaikan Mas Fuad. Selanjutnya lagi tetap pantengin terus nih acara Ngosjur ini, karena ke depannya bakal ada Ngosjur yang pembicaranya tidak kalah menarik dari ini. Pokoknya dijamin seru dan sangat bermanfaat banget bagi kita semua, terutama kalau kita mau berkecimpung ke dunia wirausaha. Pokoknya stay tune, jangan sampai kemana-mana. Kalau ada Ngosjur lagi wajib ditonton karena itu sangat seru banget. Sampai jumpa di lain hari. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.